Bab 353. Infernal Purgatory. Ada yang salah. Wajah Mile muram. Semua di sekitarnya normal, tetapi jauh di lubuk hatinya mengatakan kepadanya bahwa semua di sekitarnya tidak benar. Adapun apa yang salah, dia tidak tahu. Masih di dalam mimpi. Memikirkan hal ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi jelek. Jika masih dalam mimpi, maka ini terlalu menakutkan. Dewa Agung Erlu. Mile bergegas ke lantai 2, dia mencari Dewa Agung Erlu di lantai 2. Dewa Agung Erlu di lantai 2 menatapnya tanpa berbicara. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini di alam mimpi? Dewa Agung Erlu sedikit mengernyit, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mile terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Di luar menara penjara alam, Mile melihat sekeliling, terdiam sejenak, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Puff! Seberkas cahaya pedang terbang keluar, dan tanah di kejauhan langsung retak, tak berdasar. Dan tidak ada yang berubah di sekitarnya. Bukan di alam mimpi. Mile sedikit bingung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Apa yang kamu lakukan? Mile menoleh. Yang datang adalah Dea. Dea berjalan ke depan Mile. Dia melirik jurang di tanah di depan Mile, kemudian menatap Mile lagi. Apa yang terjadi? Mile menatap Dea di depannya. Betapa nyatanya orang ini. Jika dia benar-benar masih dalam mimpi, maka aturan Tao mimpi ini terlalu menakutkan. Dan jika itu bukan dalam mimpi, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan perasaan ini semakin kuat. Setelah beberapa saat terdiam, Mile duduk bersila di tanah, dan tak lama kemudian, jiwa pedangnya menyebar ke segala arah. Merasakan dunia melalui jiwa pedang. Jiwa pedang semakin jauh. Kenyataan. Melalui jiwa pedang, semua yang dia rasakan sangat nyata. Meskipun dia melihat dunia dengan mata pedang, tidak ada yang salah. Namun, dia percaya pada instingnya. Sekitar 1 jam kemudian, jiwa pedang di sekitarnya tiba-tiba berkumpul ke arahnya. Mile membuka matanya, dan 2 berkas cahaya pedang keluar dari matanya. Linglung. Pada saat ini, Mile tiba-tiba sedikit linglung. Karena melalui perasaan jiwa pedangnya, dia tetap tidak merasa ada yang salah dengan dunia ini. Apakah intuisinya salah? Pikiran ini muncul di benak Mile. Pada saat ini, sebuah suara bergema di kepalanya seperti guntur, keluar. Begitu suara ini terdengar, Mile merasa pusing. Kepalanya seperti disambar petir, dan setelah beberapa saat, dia secara bertahap sadar. Pada saat ini, dia berada di menara penjara alam, dan di depannya adalah Lili. Selain Lili, ada juga Dewa Agung Erlu di lantai 2. Dewa Agung Erlu menatapnya dengan dingin. Lili memegang aturan Tao mimpi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, aku memasuki alam mimpi, benar kan? Dewa Agung Erlu menatap Mile, kamu benar-benar bodoh. Mile sedikit bingung. Dewa Agung Erlu berkata lagi, dengan kekuatanmu yang seperti semut, kamu jangan berangan untuk mengendalikan aturan Tao mimpi, yang memiliki jejak kecerdasan. Apakah kepalamu disambar petir? Beraninya kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Mile tersenyum pahit, bagaimana aku tahu itu akan begitu menakutkan? Dewa Agung Erlu memandangnya dengan dingin, menakutkan. Jika bukan karena kecerdasan aturan Tao bumi dan aturan Tao ruang hampa tertidur, menurutmu, bisakah kamu mengendalikan mereka? Orang-orang di lantai atas, mana satu yang bukan master langit dan bumi, dan kenapa mereka tidak terkunci di dalamnya? Selain segel menara, ada alasan lain karena aturan Tao ini. Mile mengangguk, aku mengerti.
Dewa Agung Erlu melirik Mile dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti, menakutkan yang sebenarnya dari aturan-aturan Tao ini. Bagi kamu sekarang, kamu tidak bisa mengerti. Sama seperti aturan Tao mimpi, jika sudah di masa puncaknya, itu bisa membuat semua orang di dunia tertidur lelap kapan saja dan tidak pernah bangun. Hati Mile membeku. Menara ini memiliki total 9 lantai, artinya, ada 9 aturan Tao yang begitu kuat, maka inilah masalahnya. Siapa sebenarnya yang mengumpulkan aturan-aturan Tao ini? Dengan kata lain, seberapa kuat pemilik asli menara ini? Dewa Agung Erlu tidak mengatakan apa-apa, dia meninggalkan lantai 1, dan setelah Dewa Agung Erlu pergi, Lili terkikik, kamu kena marah. Mile sedikit terdiam, mengabaikan Lili. Mile meninggalkan menara penjara alam, dan saat ini, hari sudah gelap. Mile bangkit dan datang ke tembok kota. Di kejauhan, belasan napas kuat menerpa ke wajahnya. Datang lagi. Ekspresi orang-orang di tembok kota tiba-tiba menjadi serius. Segera, belasan monster bergegas ke kota. Setelah beberapa saat, ada suara pertempuran di kota. Dan di bawah tembok kota, ada 3 monster, dan ketiga monster ini semuanya alam breaker. Ketiga monster itu memandang Mile di tembok kota. Mile melompat dari tembok kota, dan dia berjalan menuju ketiga monster itu. Kalian siapa yang maju? Monster yang memimpin berjalan keluar, menatap langsung ke Mile. Manusia, kamu sangat percaya diri. Mile berkata sambil tersenyum, ingin menanyakan satu hal, apakah Charlesmu yang meminta kalian datang? Monster itu berkata dengan suara rendah, kalau iya, memangnya kenapa, kalau tidak, memangnya kenapa? Mile mengangguk, benar juga, kalau begitu bertarung dulu. Suara itu jatuh. Dia bergegas maju tiba-tiba. Dan monster itu juga langsung menghilang di tempat, dan saat berikutnya. Boom! Suara ledakan tiba-tiba bergema di lapangan, satu orang dan satu binatang mundur lagi dan lagi. Dan saat Mile mundur, pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya. Pupil mata monster itu sedikit menyusut, dan lengannya membanting ke depan. Bang! Pedang itu terhempas terbang, monster itu sendiri juga mundur beberapa puluh kaki dalam sekejap. Begitu berhenti, Mile tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan saat berikutnya, seberkas cahaya pedang menebas langsung dari atas kepalanya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedang itu jatuh, ekspresi monster itu berubah drastis. Kaki kanannya terbanting ke tanah, dan tangan kanannya mengarah ke langit dan meninju. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat menyapu keluar dari tinjunya, dan langsung menenggelamkan pedang Mile. Boom! Seluruh bumi tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, monster itu mundur lagi dan lagi, kali ini, mundur lebih dari 200 meter. Tepat saat dia berhenti, sebuah pedang ditempatkan di antara alisnya. Lapangan sepi. Monster itu menatap Mile, ayo serang. Mile menggelengkan kepalanya dan menyimpan pedangnya. Kamu tidak punya dendam denganku, buat apa membunuhmu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, monster itu berkata dengan sungguh-sungguh, manusia. Mile berhenti, dia berbalik melihat monster itu, apa? Masih ingin bertarung? Monster itu menggelengkan kepalanya, aku sudah kalah. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mile, kamu benar-benar tidak membunuhku. Mile bertanya, apakah ada dendam antara aku dan kamu? Monster itu menggelengkan kepalanya. Mile tersenyum dan berkata, kalau begitu selesai. Namun, jika kamu datang kepadaku lagi, maka aku tidak akan berbelas kasihan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini,
monster itu tiba-tiba berkata, "Seseorang di akademi ingin kamu mati." Miley berhenti dan berkata, "Aku tahu, apakah itu Charles Mu?" Monster itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak bisa mengatakannya." Miley bertanya sambil tersenyum, "Bisakah kamu mengatakan keuntungan apa yang diberikan pihak lawan kepada kalian?" Monster itu ragu-ragu, lalu berkata, 5.000 kristal murni ungu. 5.000 kristal murni ungu. Miley tercengang. 4.000 kristal murni ungu bisa mengundang 3 monster dari alam Wangkong. Begitu murah. Miley berpikir sejenak, lalu dia menekuk jarinya. Sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan monster itu, dan monster itu melirik Miley, "Apa ini?" Miley tersenyum dan berkata, "Sedikit ketulusanku." Monster itu meliriknya. Di dalam cincin penyimpanan, ada total 10.000 kristal murni ungu, kemudian menatap Miley, "Apa maksudnya ini?" Miley berkata, "Berteman." Monster itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu orang baik. Aku bersedia menjadi temanmu. Namun, aku tidak menginginkan kristal murni ungu ini." Setelah itu, cincin penyimpanan itu terbang kembali ke Miley. Kemudian dia berkata lagi, "Kamu harus berhati-hati, orang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Jika memasuki akademi, kita masih akan punya banyak kesempatan untuk bertemu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di kejauhan bersama 2 monster lainnya. Charles Mu. Miley tersenyum sedikit, senyumnya sedikit dingin. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan memasuki kota. 2 jam kemudian, langit diselimuti awan berwarna putih, dan fajar menyingsing. Di kota, semua monster mundur, dan ada beberapa mayat manusia lagi di kota. Setiap malam ada orang berkorban. Sekarang hanya ada 15 orang yang tersisa di kota, dan 15 orang ini biasanya tidak berkomunikasi satu sama lain. Tidak hanya tidak berkomunikasi, tetapi juga saling waspada. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan hari lain berlalu dalam sekejap mata. Setelah hari ketiga, hanya ada 11 orang yang tersisa di kota. Dan saat fajar menyingsing, Jimmy muncul di tembok kota. Dia melirik Miley yang berada tidak jauh, kemudian melirik semua orang di lapangan. "Mulai sekarang, kalian adalah siswa Akademi Daoyiku." Suara itu jatuh, dia melenturkan jari-jarinya, 11 token kecil jatuh di depan Miley dan yang lainnya. Di bagian depan token, ada kata kecil, "Dao," terukir. Mendengar ini, beberapa orang di lapangan tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Jimmy tiba-tiba berkata, "Ikutlah denganku." Dan begitulah, semua orang mengikuti Jimmy menuju kedalaman kota. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di pintu cahaya. Jimmy berbisik, "Masuk." Semua orang tidak ragu-ragu dan memasuki tirai cahaya. Di suatu tempat di langit berbintang, di kedalaman langit berbintang ini, ada istana berwarna hitam. Istana ini sangat besar, dan ada suasana suram di sekitarnya. Tepat di atas istana, mungkin ada karakter Infernal Purgatory. Seorang lelaki tua tiba-tiba datang ke istana, gerbang istana terbuka, dan dia masuk. Orang tua itu berjalan ke bawah. Dia berhenti di lantai 6. Ruang hampa lantai 6 sangat besar, tidak bisa melihat kepalanya dalam sekilas. Di dalamnya, sangat suram, dan ada energi kematian di sekitar. Orang tua itu berjalan ke depan sekitar setengah jam lamanya sebelum berhenti. Ada pilar batu tidak jauh di depannya, dan seorang wanita diikat ke pilar batu. Wanita itu terjerat erat oleh rantai besi hitam pekat, 4 anggota tubuhnya ditatap oleh 4 pedang hitam legam. Orang tua itu berjalan ke depan wanita itu, dia menatap langsung ke wanita itu dan mencibir,
ternyata kamu memberikan harta karun yang begitu berat itu ke bajingan haram. Biar aku beritahu kamu kabar baiknya, kami sudah mendapat kabar tentangnya, dan kami telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Aku yakin tidak akan lama lagi, kepalanya akan diletakkan di depan matamu. Mendengar ini, wanita di pilar tiba-tiba membuka matanya. Bersambung.